Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Dedi, yang mana saat ini akan menyampaikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Selamat bergabung ya kepada kalian semua di SMP Negeri 7. Kalian merupakan siswa yang beruntung bisa masuk ke sekolah yang kalian inginkan, sementara banyak orang lain yang tidak masuk ke sekolah ini. Baiklah, untuk lebih mengenal sekolah SMP 7, silakan kalian baca dan lihat mengenai visi SMP Negeri 7 Cimahi. Silakan untuk dilihat. Moto dari visi SMP Negeri 7 adalah berprestasi, bersahabat, peduli, religius, dan lain-lainnya. Sedangkan misinya SMP Negeri 7 Cimahi itu silakan kalian baca ya. Di sini ada beberapa misi, diantaranya adalah mewujudkan sekolah yang berakhlakul karimah, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Di antaranya juga adalah meraih prestasi dalam lomba keagamaan tingkat nasional, OSN, O2SN, MPLSN, dan Pasanggiri tingkat provinsi ya. Baiklah, kita masuk ke materi mengenai wawasan Wiyata Mandala, di mana arti wawasan Wiyata Mandala itu diambil dari kata wawasan, suatu pandangan atau sikap yang terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyatanya adalah pendidikan, mandalanya adalah tempat atau lingkungan. Nah, sehingga arti daripada Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala diantaranya adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengembang tugas pendidikan, hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Yang B, arti sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan, menanamkan, dan mengembangkan berbagai nilai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya pendidikan belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup berkepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. 3 atau C. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara pengelolaan pendidikan siswa dalam belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Keempat, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Ada guru dan siswa, timbulnya belajar mengajar yang tertib, tercapainya masyarakat yang sadar maupun belajar dan bekerja keras,
terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Yang keempat, prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wahana atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah keduanya yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensial, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusi. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence dari Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukan satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapatkan perhatian yang seimbang. 6. Sekolah seharusnya memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompeten dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidikan tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 8. Sekolah sebagai wahana mengembangkan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, lera berkomunikasi dan berinteraksi.
ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. F. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat satu ajang promosi penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. G. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsi, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. E. Pembinaan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. G. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi, pengumuman para ahli. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. I. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. H. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidikan dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, yaitu peraturan atau tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah.
kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, siswa. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, dan sebagainya. H. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakannya secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. 1. Tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. B. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. C. Membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. D. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS atau MOS. E. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. F. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. G. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. H. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. 2. Tahap represif untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. B. Membatasi area tempat terjadinya aksi. C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminal di lingkungan sekolah. E. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. F. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. G. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, di sini ada pertanyaan, silakan dijawab ya dengan singkat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kalian nanti jawabannya dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Silakan ya, silakan nanti dijawab yang betul, tuliskan, fotokan, boleh ya. Nah, itu saja mungkin untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga kalian menjadi tahu dan bermanfaat untuk bekal kalian belajar di sekolah di SMP Negeri 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.